Baik, langsung saja kami akan memaparkan materi kami. Jadi RUPS adalah organ dalam perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memiliki segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris. Dasar hukum RUPS tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU-PT, khususnya pada pasal 1 angka 4. RUPS adalah organ perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Kemudian keberadaan RUPS. RUPS merupakan organ penting yang harus ada dalam setiap perseroan terbatas atau PT. Bersama direksi dan dewan komisaris, RUPS menjalankan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan tertinggi dalam perusahaan. Kemudian jenis-jenis RUPS. Pertama, RUPS tahunan dalam pasal 78 ayat 2 UU PT dilaksanakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir untuk membahas laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban direksi. Kemudian poin kedua, RUPS luar biasa dalam pasal 78 ayat 3 dalam UU PT dapat dilaksanakan kapan saja berdasarkan kebutuhan untuk mengambil keputusan di luar agenda RUPS tahunan. Kemudian kewenangan RUPS berdasarkan pasal 75 sampai pasal 91 UU PT, kewenangan RUPS meliputi 1. Mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dan atau dewan komisaris dalam pasal 94 dan pasal 105. 2. Mengesahkan laporan tahunan termasuk laporan keuangan dalam pasal 69 dan pasal 78. 3. Menetapkan penggunaan laba bersih termasuk pembagian dividen dalam pasal 71. Poin keempat, mengubah anggaran dasar perseroan seperti perubahan nama, modal, atau maksud dan tujuan dalam pasal 19. Kemudian poin kelima, menyetujui aksi korporasi besar seperti merger, konsolidasi, akuisisi, pemisahan dalam pasal 87 sampai pasal 90. Pembubaran perseroan dalam pasal 124, permohonan pailit dalam pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU dengan persetujuan RUPS. Poin keenam, memberikan persetujuan atas pengalihan atau jaminan sebagian besar aset perseroan dalam pasal 102. Kemudian poin terakhir yang ketujuh, menyetujui pemberian pinjaman jangka panjang jika diatur dalam anggaran dasar. Oke, baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu terkait tempat rapat umum pemegang saham diadakan atau biasa disingkat RUPS. Jadi, RUPS ini wajib diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya sesuai yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Dasar hukumnya yaitu ada pada pasal 76 ayat 1 UU PT, di mana berbunyi RUPS ini diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Jadi intinya pelaksanaan RUPS harus dilakukan di tempat kedudukan hukum perseroan atau di lokasi tempat perseroan menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana telah diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Lokasi ini biasanya tercantum dalam akta pendirian perusahaan
Namun jika ingin dilakukan di tempat lain di luar ketentuan tersebut, harus ada dasar hukum yang jelas. Tujuannya untuk menjamin aksesibilitas pemegang saham terhadap RUPS serta keabsahan keputusan yang diambil. Akan tetapi, jika RUPS tetap dilaksanakan di luar lokasi yang sah tanpa alasan hukum yang kuat, maka keputusan RUPS tersebut berpotensi dibatalkan atau dinyatakan tidak sah melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat 1 UU PT. Oke, baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan terkait rapat umum pemegang saham melalui media elektronik. Nah, di mana di sini dijelaskan bahwa pelaksanaan RUPS kini juga dapat dilakukan secara elektronik atau online. Ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang mana telah diperbarui melalui Undang-Undang Cipta Kerja serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 16 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan RUPS secara elektronik untuk perusahaan terbuka. Nah, berdasarkan pasal 77 ayat 3 UU PT yang telah diperbarui, RUPS ini bisa dilakukan melalui media digital selama semua peserta dapat saling melihat, mendengar, dan berpartisipasi langsung dalam rapat. Artinya, rapat ini tidak lagi harus dilakukan secara fisik, melainkan bisa melalui platform seperti Zoom, Google Meet, atau aplikasi lain yang mendukung interaksi real time. Media yang digunakan juga harus memastikan peserta dapat mengikuti proses pengambilan keputusan secara sah, termasuk mendengar presentasi, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara sebagaimana prosedur yang diatur dalam pasal 75 hingga 91 UU PT. Baik, langsung saja ke materinya. Penyelenggaraan RUPS. RUPS adalah organ perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang dan anggaran dasar. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau biasa disebut UU PT. Pihak yang berwenang menyelenggarakan RUPS pasal 79 ayat 1 UU PT, direksi menyelenggarakan RUPS. Namun RUPS juga bisa diselenggarakan oleh dewan komisaris jika direksi tidak menyelenggarakan pasal 79 ayat 2 pemegang saham melalui permohon ke pengadilan pasal 80. Jenis RUPS tahunan wajib. Pasal 78 ayat 1 UU PT selenggarakan paling lambat 6 bulan atau setelah tahun buku berakhir. RUPS luar biasa atau biasa disebut dengan RUPS-LB. Kapan saja jika diperlukan sesuai kebutuhan. Panggilan RUPS pasal 82 UU PT dilakukan oleh direksi, disampaikan minimal 14 hari sebelum RUPS, disampaikan secara tertulis kepada seluruh pemegang saham. Tempat penyelenggaraan RUPS pasal 7 ayat 1 UU PT di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai anggaran dasar. Media penyelenggara RUPS pasal 7 ayat 3 UU PT dapat dilakukan secara elektronik dengan syarat peserta dapat saling melihat, mendengar, dan berpartisipasi. Kunom kehadiran dan pengambilan keputusan pasal 86
sampai 89 UU PT menentukan jumlah minimum kehadiran dan suara sah untuk mengambil keputusan biasanya seperdua atau sepertiga seluruh pemegang saham, tergantung jenis keputusannya. Rialah RUPS pasal 91 UU PT harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan tidak satu peserta. Pengambilan keputusan di luar RUPS. Pengambilan keputusan di luar RUPS adalah mekanisme di mana pemegang saham dapat mengambil keputusan tanpa harus mengadakan rapat secara fisik dengan syarat semua pemegang saham memberikan persetujuan tertulis secara bulat atas keputusan tersebut. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UU PT Pasal 91 UU PT, keputusan pemegang saham yang diambil di luar RUPS adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam RUPS. Dengan syarat seluruh pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan seluruhnya memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.